Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya sahormati saya muliakan segenap para ulama, para asatidz, tuan-tuan ibu sekalian, segenap para sepuh-sepuh, para masyayikh, segenap pengurus lingkungan, pengurus mushola dan jamaah, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat tuntunan Allah atau hidayah yang maulana serta menghidupkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu marilah kita baca surah Al-Fatihah seraya kita berharap kepada Allah. Terlebih dahulu adalah kita pasalnya terlebih dahulu. Pertama, niatkan kita dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat dalam rangka menghidupkan syiar Islam, niat dalam rangka menghilangkan kebodohan, niat dalam rangka syukur kita kepada Allah atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian, dan niat-niat yang lainnya makin banyak niat, makin banyak catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Al-Fatihah seraya berharap kepada Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan, pertolongan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya, diberikan keteguhan hati, kemantapan jiwa, keyakinan yang kuat dalam rangka kita berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membimbing kita, membimbing amal-amal kita, dan senantiasa diluaskan dilapangkan rezeki yang halal dan barokah yang banyak
kecintaan. Cintanya seorang hamba kepada yang lainnya secara berlebihan, melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka contoh cintanya suami kepada istri, saking cintanya nyarupi lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya kepada anak secara berlebihan, akhirnya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ditinggalkan. Dan cintanya kepada makhluk secara berlebihan, maka termasuk kategori adalah syirik. Kenapa? Yang patut cinta sejati kita adalah hanya kepada Allah. Cinta kepada makhluk biasa-biasa aja. Cinta kepada istri biasa aja. Kepada anak biasa aja. Pangkat dan jabatan biasa aja. Cinta kepada apapun dunia biasa aja. Kenapa? Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu andada, yakni yang dicintai. Lalu ka hubbillah, seperti cintanya kepada Allah. Maka walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman yang amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adzab. Katakan, jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa saat itulah annal quwwata lillahi jami'an. Sesungguhnya kekuatan Allah itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa anna Allah syadidul 'adzab, dan sesungguhnya siksa Allah amat sangat pedih. Jadi kalau ayat ini menceritakan tentang ya mereka mencintai Tuhan-Tuhan berhala, mencintai Tuhan-Tuhan berhala seperti mereka mencintai Allah. Pada intinya Allah tidak demen. Sama dalam kehidupan kita, cinta kita kepada makhluk biasa-biasa aja. Cinta kita kepada istri, cinta kita kepada anak, cinta kita kepada harta, cinta kita pangkat dan jabatan biasa-biasa aja. Jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah. Sebab mutlak cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Dunia bakal ditinggalkan. Itu masalahnya. Ya secantik kotor, itu ayu, playboy sekalipun, tetap aja mati bakal ngikut ya. Betul kan? Iya. Punya suami gantengnya luar biasa, bininya mati, pengen gak suami ngikut? Nyari lagi. Artinya bahwa ya kecintaan seorang kita sebagai mukmin kepada makhluk ya sebatas cinta kita kepada makhluk, tidak melebihi bahwa cinta kita kepada Allah. Karena cinta kita kepada Allah adalah cinta yang mutlak. Jadi mereka orang-orang syirik ini, satu sisi mereka meyakini bahwa adanya Allah, di lain sisi mereka meyakini adanya Tuhan-Tuhan selain Allah, mereka cintai juga. Maka disitulah timbul kesyirikan. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya dalam syirik Allah nggak mau disamain dengan makhluk itu aja. Karena kuasa milik Allah. Makhluk diciptakan, makhluk diberikan kehidupan dan kematian, dijamin rezekinya. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu. Kita nyamain Allah dengan makhluk, nah ini masalah dulu. Maka
dari itulah Allah tidak ingin disamakan lagi. Kenapa? Karena Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebenarnya Allah itu amat kuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk syirik selanjutnya adalah al-khawf, rasa takut. Takut kepada makhluk melebihi takutnya kepada siksa Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini nih, kita ujian berat bagi orang mukmin tentang wabah corona yang terjadi saat ini. Bahwa orang apabila meyakini rasa takut yang berlebihan pada corona, lalu seakan meyakini corona bisa mematikan, timbul syirik. Kenapa? Corona ini makhluk yang lemah, yang tidak ada kuasa kecuali dengan izin Allah. Yang punya kuasa menghidupkan, mematikan hanya Allah. Tapi orang yang terlalu takutnya, kadang-kadang kita aneh sih. Musola ngaji, dibacain ayat-ayat Al-Quran tentang ancaman dan siksa. Gimana sikap kita? Biasa. Kenapa? Kadang-kadang nggak ngerti. Bodoh amat. Ya Allah. Diceritakan tentang hari kiamat, diceritakan tentang huru hara kiamat, diceritakan tentang siksaan-siksaan. Anteng wae lempengan dari media massa disebutin corona begini-begini, yang mati begini. Kalau semuanya takut, sampai saking rasa takut yang berlebihan, sampai saat ini ada orang kagak Jumatan. Bayangin itu. Jumat kan syariat Allah. Bayangin. Sampai di antara keluarganya aja datang, cuma ngintip dari ventilasi. Ada, saya nggak mau. Ya teman saya cerita, kebetulan saudara kandungnya begitu. Itu cuma habis orangnya dapat. Masya Allah. Jadi seakan-akan beranggapan, berkeyakinan corona bisa mematikan. Kalau sudah sedemikian keyakinan seperti itu, berarti mensederajatkan dengan Allah corona punya kuasa untuk mematikan. Berarti disinilah letak syiriknya. Masya Allah. Makanya sekarang ini kan begini, yang dihantam ini kan penyakit hati manusia, hati orang-orang beriman, hati kita. Datang corona, apa di antara dampak negatif bagi hati? Pertama, suudzon. Suudzon sakit zohir apa batin? Sakit jasmani apa rohani? Rohani. Nah, yang kedua, sekarang kita ini lagi judul awal-awal sholat di masjid, di sholat batuk aja. Orang pada tegang semesti tunggu semua mau corona. Insya Allah. Lalu yang kedua tadi berkeyakinan bahwa corona lah yang membunuh manusia. Dia punya kuasa, seakan punya kekuatan kuasa untuk membunuh manusia. Padahal corona tanpa izin Allah tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu makhluk yang lemah. Timbullah kesyirikan. Syirik penyakit zohir apa batin? Batin. Hati yang dihantam. Luar biasa. Suudzon, syirik, putus silaturahmi. Ini semua dihantam. Mana ada orang memperhatikan, udah jangan jangan cuma tunggu divaksin, iman divaksin, nggak ada dari pihak pemerintah. Betul nggak? Tanpa kita sadari. Begini,
Jika malaikat Malik itu bertanya, kenapa masuk neraka? Corona nggak ada. Kenapa masuk neraka? Asma, bengek ada. Kenapa masuk neraka? Bisulan, kutilan enggak. Kenapa masuk neraka? Syirik. Kenapa masuk neraka? Dengki. Kenapa masuk neraka? Pelit. Kenapa masuk neraka? Suudzon. Kenapa masuk neraka? Kufur. Itu kan penyakit-penyakit itu. Kalau kita lihat dari kacamata iman, yang menyebabkan masuk neraka bukan penyakit zahir. Orang jantungan mati, jantungannya nggak bakal menyebabkan masuk neraka. Tapi kalau orang syirik mati, syiriknya yang bisa nyeret ke neraka. Nah ini nih yang bahaya ya. Tanpa kita sadari, yang dihantam adalah rohani kita. Tapi rohana lagi ngopi santai aja malam. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah bahwa kita orang beriman tidak cukup kita pelihara zahir, tapi kita wajib pelihara batin. Karena batin inilah, hati ini sangat rentan sekali. Jelas kita mengimani ayat Quran. Ya, pernah saya sampaikan, bukan cuma masker, bukan cuma sekedar jaga jarak, cuci tangan. Jauh lebih penting adalah bagaimana supaya kita, Allah memberikan benteng buat kita, Allah yang melindungi kita. Ini jauh lebih penting. Kenapa? Dikatakan wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Al-Faddad kata beliau, kesertaan Allah itu dalam bentuk al-hifziyah al-lutfiyah, penjagaan, pemeliharaan, kata kita membenteng dah, yang lembut. Jadi kalau misalnya bertakwalah kepada Allah, berarti ini sebabnya kita harus bertakwa. Kalau bertakwa, ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang bertakwa, berarti memelihara, membentengi baik jiwanya, baik hartanya, baik keturunannya, baik apapun yang dia miliki. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala syaratnya harus bertakwa. Gimana takwa? Ya, 5 waktu kita kerjain. Gimana hidupkan syiar 5 waktu, masjid musola, sholat berjamaah kalau memang kita ada uang. Terus bagaimana? Punya duit, ya kita perhatikan fakir miskin dan lain sebagainya. Ya, punya jabatan, bagaimana kita berbuat orang lain. Pokoknya intinya dengan beramal soleh. Jadi dengan amal soleh merupakan amalan takwa inilah, maka Allah akan pelihara, termasuk dari bahaya, malapetaka, bala bencana, musibah yang saat ini terjadi. Persoalannya, kita lebih yakin sama status kita daripada firman Allah, betul nggak? Masalahnya itu lebih percaya kepada omongan orang ketimbang Tuhan sendiri yang berfirman. Kok bisa begitu? Iya, kenapa? Penyakitnya bukan di johir, di batin hati ini. Nah, itu masalahnya. Makanya luar biasa sekali. Sama omongan dokter percaya setengah mati. Lempungan Quran bicara kiamat, anteng aja. Kayak kagak punya salah. Ya Allah. Inilah kita ya, kita begini nih. Makanya orang-orang akan jelas masuk surga. Ya, kita sadar amal kita begini. Masuk neraka? Oh enggak jelas. Dan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Ya Allah. Kemudian yang kedua adalah syirik kecil, asyirkul asghar atau syirik khafi. Syirik kecil bagaimana?
Orang yang melakukan perbuatan syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Tapi kalau syirik besar yang tadi dan kemarin saya jelaskan, menyebabkan orang pelakunya bisa keluar dari agama. Ketika dia seperti itu, wajib syahadat ulang. Wajib syahadat ulang. Oleh karena itulah, karena perbuatannya itu termasuk syirik besar. Bagaimana syirik kecil ini? Syirik kecil ini pertama syirik zahir, syirik yang nyata. Dalam bentuk perbuatan. Pertama dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Bagaimana contoh ucapan? Orang bersumpah atas nama selain Allah. Contoh, demi Ka'bah. Contoh, demi langit dan bumi. Contoh, demi bulan, demi matahari. Bersumpah atas nama selain Allah, syirik, dan itu syirik kecil. Bagaimana yang dibolehkan? Bersumpah demi Tuhan yang memiliki Ka'bah. Boleh. Kenapa? Tujuannya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi zat yang menciptakan siang dan malam. Nah, ini. Jadi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi zat yang maha merajai alam semesta ini. Artinya sandarannya kepada Allah. Kata Rasulullah, man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah bi ghairillah, dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad kafara aw syaraka aw asyraka, sungguh orang tersebut telah kufur. Kufurnya kufur kecil atau asyraka, syiriknya syirik kecil. Jadi yang dibolehkan adalah bersumpah dengan nama Allah. Yang tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Nah, ini ucapan nih, ucapan dalam ucapan. Makanya walaupun kita sebut-sebut Ka'bah, demi Ka'bah nggak boleh. Yang boleh hanya Allah. Hak Allah. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila gelap gulita. Ya Allah bukan yang nyiptain, ya terserah kata Allah kan begitu. Kalau kita agak boleh, demi malam nggak boleh. Malam makhluk Allah. Kalau kita kecuali demi zat yang menciptakan malam, boleh. Kita sandarkannya kepada Allah, bukan malam. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila telah terang benderang. Nah, boleh. Kenapa? Allah yang berfirman, Dia yang kuasa. Terserah Allah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini syirik, ya. Syirik dalam ucapan. Kemudian selanjutnya adalah syirik dalam perbuatan. Bagaimana contoh syirik dalam perbuatan? Nih, alhamdulillah sejak pakai cincin ini nih, jangankan rawan nenek-nenek nyungsep nggak saya. Nah, berarti meyakini cincin ini punya kekuatan. Padahal yang maha kuat adalah Allah. Gara-gara saya minum obat, bener nih Paramek nyembuhin saya. Berarti Paramek kan mahal, cincin mahal. Sejak pakai jimat ini nih, orang pada hormat pada saya. Jimat. Secara tidak langsung dia bersandar kepada jin. Secara tidak langsung bersandar kepada cincin. Secara tidak langsung bersandar kepada Paramek obat. Bolehnya bagaimana? Alhamdulillah, Allah berikan keistimewaan kepada cincin ini.
Sejak saya pakai alhamdulillah, berkat Allah memberikan keistimewaan, alhamdulillah orang pada sayang. Jadi sandarannya kepada Allah. Alhamdulillah Allah memberikan keistimewaan kepada obat ini sehingga bisa sembuh saya. Yang nyembuhin siapa? Allah lewat Haramain, ya kan? Alhamdulillah sejak jimat ini saya pakai jimat. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah Allah berikan kekuatan jimat ini. Kenapa? Alhamdulillah orang pada sayang sama saya, termasuk janda tetangga. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah syirik dalam perbuatan. Jadi walaupun tidak keluar dari agama Islam, tapi ini kan merusak. Dan termasuk syirik ini adalah zulmun azim, perbuatan zolim yang sangat besar. Kenapa? Menzolimi diri kita, hubungan kita dengan Allah, itu masalah. Jadi kalau kita punya apapun, apa wapak, apa jimat, apa cincin, apalah pokoknya, atau yang saat ini, oh hebat ini vaksin, sejak divaksin, vaksin ini orang kabur, berarti sandarannya kepada vaksin. Nah, tapi sekarang sebaliknya Pak, divaksin masa sakit ya. Aduh. Nah, itu syirik dalam perbuatan. Syirik dalam ucapan tadi, contohnya sumpah atas selain Allah. Syirik dalam perbuatan, contohnya tadi. Dan itulah syirik kecil yang pertama. Syirik yang nyata, tajalli. Adapun syirik khafi, syirik yang selanjutnya yang kedua, yang tersembunyi. Ini dalam amal perbuatan, dalam ibadah, yang tujuannya, niatnya, satu sisi dia nyembah Allah, di lain sisi punya tujuan untuk biar dihormati, biar dipuji, biar disanjung. PDKM, ya, saya mau sedekah buat pembangunan masjid. Ya. Nih, 1 miliar, subhanallah. Gede apa kecil? Ya, kita khayal aja lah. Udah, contoh itu. Terus bagaimana? Nama bapak siapa? Jangan disebut nama saya. Cukup hamba Allah. Ya. Cuman PDKM, alamatnya rumah saya tulis Jalan Bangsa, RT 7 RW 22 nomor 9, cat hijau ya. Dengan tujuan dalam hati, orang pada tahu dia itu pasti rumah gua. Nah, artinya punya tujuan selain daripada mencari ridho Allah. Dia nyumbang. Tujuannya apa? Untuk supaya dihormati, dianggap sebagai orang kaya, untuk dimuliakan oleh orang lain. Makanya. Terus dia berbuat baik. Apapun perbuatan amal solehnya yang tujuannya untuk dia, tujuannya untuk sum'ah, supaya orang nyebut-nyebut dia. Oh, dia wah hebat ya wah. Pokoknya kalau ada dewa semuanya udah aman dah. Semuanya aman ada dewa. Pokoknya pokoknya ada kurang-kurang dah. Wah, disebut, diciptakan, dipuji terus. Yang pada akhirnya timbul penyakit ria dan sum'ah. Nah, inilah penyakit dua, ria dan sum'ah ini bagian daripada syirik khafi.
Kalau kita ibadah semata-mata karena Allah. Emang kalau tujuannya sama dunia, repot kita. Repot. Nyalek. Tujuannya buat dunia, dapat kursinya kursi panas. Kenapa panas? Kursinya cuma 4, diperebutin 20 orang, panas dunia. Itu sumbang masjid, sumbang musola, sumbang Karang Taruna, sumbang PKK, sumbang masyarakat. Kalau emang nyumbangnya tidak ikhlas lillahi ta'ala, tapi ngarepin pengen dicoblos atau suara supaya dia dapat pangkat dan jabatan terpilih, siap-siap kecewa. Kenapa? Tiba-tiba duit keluar banyak buat musola, buat masjid dan lain sebagainya. Akhirnya kalah. Saya mau nanya, orang sedekah ada nggak niat nyesel? Sejam-jam kita sendiri sedekah walaupun gede 2.000, kagak ada penyesalan. 100.000 nggak ada penyesalan. Kenapa? Tujuannya kepada Allah. Karena kita yakini bahwa inilah yang menyelamatkan, inilah yang menyebabkan kebahagiaan, inilah yang menyebabkan kita akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Karena yakin. Tapi kalau tujuannya suara, tujuannya kursi, kagak dapat kursi, suaranya kecil, siap-siap karpet musola ditarik-tarik. Ada kan di sini kan? Udah hanya apa? Kecewa. Aduh, payah ini deh. Kenapa? Udah gue sumbang karpet, udah gue sumbang speaker, ada gue sumbang ampli, udah gue sumbang badminton, ada gue sumbang ini aja. Tetep kagak milih gue juga di payah. Disitulah ikhlas apa kagak? Ikhlas apa kagak? Nah, makanya ketika dia kecewa, ujung-ujungnya stres, udah RSUD. Makanya waktu pemilu tuh pilkada itu RSUD udah nyiapin kamar. Buat siapa? Buat orang stres. Sebab apa? Caleg kagak jadi. Itu dia. Ya maaf. Ini saya masalah bicaranya tasawuf. Orang kalau sedekah ikhlas nggak mungkin stres. Betul apa kagak? Betul. Kita membangun musola ini ikhlas lillahi ta'ala, nggak pernah stres. Kalau orang membangun musola stres, berarti itu ada yang konslet. Bener. Maaf 1000 maaf. Saya gambarkan dalam ibadah. Kalau kita masuk musola ini lihat imam, siap-siap kita akan tidak jawab. Kalau kita ke musola ini lihatnya ini yang azan, siap-siap kita tidak akan jawab. Kalau kita masuk musola lihatnya pengurus, siap-siap tidak akan jawab. Kalau kita melihatnya di sini apa ya, yang memberikan materi atau apapun, siap-siap tidak akan kita mensiarkan. Kenapa? Mau pengurus, mau imam, mau apapun yang di sini adalah makhluk yang lemah, yang memiliki cacat dan kekurangan, nggak bakal kita ibadah. Tapi kalau selama ini saya datang ke musola ikhlas mencari ridho Allah, siapapun imamnya, siapapun pengurusnya, siapapun itu, disitulah rahmat Allah menanti. Benar. Apa ada contohnya? Ada. Bagaimana? Salat tarawih ketika imamnya lama banget, bagaimana perasaan? Kesal. Kalau orang ikhlas nggak ada kesal. Benar. Bagaimana saat itu kalau lama? Yang dituntut ibadah adalah sabar. Karena sabar ada 3. Pertama, sabar dalam taat kepada Allah. Termasuk tarawih kelamaan, sabar. Tahlil kelamaan, padahal kalau kita sadari yang kita sebut bukan siapa-siapa, yang menciptakan kita, yang menjamin, yang memberikan kehidupan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Tapi kelamaan kalau tanpa kita sabar, maka walaupun keluar kalimatnya ada kalimat yang hak, tanpa sabar amal kita terancam cacat. Jadi sabar dalam taat, sabar dalam menghadapi maksiat. Bukan kagak kita maksiat kita ambil, bukan. Maksiat kita lawan, nahi mungkar kita tegakkan, tapi tetap enggak salah langsung buang, selesai. Tapi kita bersabar terus. Yang terakhir, sabar dalam musibah. Dan sabar dalam musibah pahala yang tidak ada batasnya. Ya, kalau yang di sini mau mendapatkan pahala yang tidak ada batasnya, silakan, nggak musibah. Saya kasih tahu aja. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Orang kalau itu ada jadi masalah, dia nggak pernah akan kecewa. Tapi kalau untuk dunia siap-siap ya. Siap-siap ya. Kita ngurus musola pengen dihormati orang, siap-siap kecewa. Kita jadi musiman buat menyiapkan apa dihormati masyarakat, siap-siap. Tapi kalau kita mencari ridho Allah menjadi amalan kita, insya Allah inilah yang membekas nganterin kita, yang menjadi bekal kita menuju perjalanan akhirat, menyelamatkan dunia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh, cuma contoh aja. Jadi penting menggapai ridho Allah, penting sekali. Kalau orang nyalik karena ridho Allah, ini insya Allah dia nggak jadi, biasa-biasa aja, biasa-biasa. Tapi kalau ini, hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah dikatakan dalilnya, qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan hai Muhammad, innama ana basyarun, sesungguhnya saya hanya sebatas manusia seperti kalian semua, kata Nabi. Yuha ilayya, cuman aja saya adalah orang yang diberikan wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalihan, hendaklah beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya dengan ibadahnya terhadap sesuatu Allah. Jadi kita dalam mengibadahi Allah, maka supaya selamat kita, maka disitulah kita ridho Allah, ikhlas billahi ta'ala. Jadi namanya wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Wa umiru, dan tidaklah mereka sekali-kali diperintahkan untuk menyembah Allah melainkan mukhlisin, yakni sebagai orang-orang yang ikhlas. Nah ini bahkan ya, jadi kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia, karena aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, menyembah Allah Subhanahu. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, manazilut taqwa. Tingkatan-tingkatan takwa ini ada 3. Pertama, takwa dari syirik, mensucikan hati dari perbuatan syirik. Nah, jadi sudah saya bahas kemarin syirik besar, sekarang syirik kecil. Ya. Jadi dalam rangka seperti itu. Nah kemudian yang kedua, takwa anil bid'ah, yakni mensucikan hati dari amalan bid'ah. Cuman saya sempurnakan dulu bahwa
besarnya perbuatan syirik daripada kita bermaksiat amal-amal yang lain begini, bahwa kita minum mabuk apa? Kita mabuk, anggaplah narkoba. Yang dizolimin diri sendiri, dan kita bermaksiat kepada Allah artinya melanggar aturan. Yang dilanggar aturan mencuri, walaupun kita yang dirugikan adalah antar sama manusia, tapi di situ menzolimi diri sendiri. Kenapa? Kita langgar aturan Allah, sebatas aturan yang dilanggar. Tapi lain halnya dengan syirik. Kalau syirik adalah udah menyamakan Allah, membuat tandingan dengan Allah, luar biasa. Makanya Allah tidak akan memberikan ampunan bagi orang-orang yang berbuat syirik, kecuali dia harus benar-benar bertaubat dengan sebenar-benar. Maka dampak daripada syirik ini, katakan, pertama, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni apa yang tidak diampuni, ayyushraka bihi, yakni dosa syirik. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalika, Allah ampunin selain syirik. Tadi yang saya katakan, kalau kita nyolong kan enggak syirik, enggak mensekutukan Allah, enggak menduakan Allah, tapi melanggar aturan Allah. Ya ampun, minum khamar, ya ampun, makan babi yang dilarang buat kita, ya ampun. Tapi kalau syirik, Allah tidak mengampuni. Inilah makanya saya katakan, sekarang ini benar-benar ujian buat kita orang-orang beriman, yang apabila imannya lemah, menjadikan corona adalah memiliki keyakinan bahwa corona sebagai pembunuh manusia yang bisa mematikan manusia, maka syirik sudah terjangkit syirik. Kenapa? Karena corona adalah makhluk yang lemah, tanpa izin Allah dia tidak bisa berbuat apa. Bahkan la yakunu maut illa bil ajal, kematian tidak terjadi kecuali dasar ajal. Ajal. Orang bilang sakit pasti mati, enggak. Berapa banyak orang sehat mati? Kalau orang sakit mati, mestinya yang sehat kagak mati. Berapa banyak telah ditangani sama dokter? Oh, orang udah pasang alat ini, ada semuanya lengkap, semuanya mati juga. Dipikir kagak mati juga yang tanganin. Berapa banyak orang sehat mati? Artinya bahwa sakit, orang mati bukan karena sakit, tapi orang mati karena ajal, batas waktu yang telah habis. Sakit bagaimana? Kehendak Allah. Tujuannya apa? La ukhriju abdan min ibadi minad dunya wa ana uridu an aghfira illa naqastu min sayyi amali. Kata Allah, saya tidak akan mengeluarkan seorang hamba dari hamba-hambaku dari dunia ini. Dengan kata lain, saya tidak akan mewafatkan hambaku dari dunia ini, sementara saya ingin memberikan ampunan dosa-dosanya ini dari keburukan-keburukan amalnya. Bagaimana? Pertama, bisa komen fi jasadi, sakit dalam jasad. Berarti orang sakit di akhir hayatnya, hakikatnya Allah memberikan ampunan. Terus, wabidikin fi rizki, kesempitan rezeki, fi ma'isyati, kesempitan ekonomi, kata kita lah. Bahasa kerennya ekonomi lemah.
bahasa kerennya. Bahasa orang kampungnya bokeh. Begitu. Ya, bahasa orang kampungnya. Sama kan nyablak aja dah. Ya. Bahasa ekonominya, ekonomi lagi lemah, lagi menurun. Tapi bahasa kampungnya udah lagi bokeh. Nah, terus wama yusibu minal musibah yang menimpanya, kebingungan, kesusahan, kegelisahan dan sebagainya. Pada hakikatnya itulah Allah memberikan ampunan kepada Allah. Kalau masih ada keburukan amalnya, syaddatu alaihi indal maut, Allah beratkan sakaratul maut. Kadang-kadang rumah sakit udah apa? Ya hidup kagak, mati kagak. Iya apa? Alat semuanya. Tamu ya. Kagak sadar. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan berbulan-bulan. Pada hakikatnya Allah beratkan sakaratul maut itu, Allah ingin memberikan ampunan. Bagaimana? Hatta yalqani wala sayyata. Sehingga hamba ini ketika bertemu dengan Allah tidak membawa dosa-dosa dan kesalahan. Jadi kalau sakit, mati karena sakit ini adalah Allah pengen ngampunin dosa. Cuman lebih dosa lagi, dia sakitnya jantung, keluar corona. Siapa yang vonis itu? Dia tuh yang dosa lagi, dosa lagi. Nah inilah, kayak luar biasa sekali. Karena itulah, jadi kita sebagai orang beriman bahwa kalau kita pahami betul secara betul-betul dalam konteks keimanan bahwa corona ini bisa melahirkan penyakit syirik, corona ini bisa melahirkan silaturahim, corona ini bisa melahirkan sujud. Namanya sujud, syirik, silaturahim bisa menyebabkan orang masuk api neraka. Tapi mati karena corona tidak menyebabkan orang masuk neraka. Kalau begitu, bahayanya penyakit zahir apa batin? Batin. Sinilah. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azim. Dan barang siapa yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya ia telah berbuat itsman aziman, dosa yang besar. Ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dan dosa. Amin. Innakum may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Dalam Al-Maidah ayat 72, sesungguhnya orang yang mensekutukan Allah faqad harramallahu alaihi jannah, sungguh Allah mengharamkan atas orang tersebut masuk ke dalam surga. Wa ma'wahu, dan tempatnya adalah api neraka. Wa ma lizalimina min ansar, tidaklah bagi orang-orang yang zalim seorang pun penolong nantinya. Ya Allah, mudah-mudahan kita selamatkan oleh Allah. Amin. Syirik walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Al-An'am. Walau asyraku, dan sekiranya mereka mensekutukan Allah, ancamannya apa? La habita anhum, gugur dari mereka apa? Maka ya'malun, amal-amal perbuatan mereka. Kalau kita berbuat syirik, gugurlah amal kita. Sholat kita gugur pahalanya, zakat kita gugur pahalanya, puasa kita gugur pahalanya, silaturahmi kita gugur pahalanya, ngurus mushola gugur pahalanya. Kenapa? Karena satu perbuatan syirik. Makanya berat sekali. Inilah berat sekali ancaman. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amalaka wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar ayat 65. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Apa bentuk wahyu? Firman Allah, la in asyrakta, sekiranya engkau mensekutukan Allah, maka la yahbatanna, sungguh akan gugur, akan terhapus amal-amal perbuatan
wala takunanna minal khasirin. Kamu akan menjadi orang yang rugi di akhirat nanti. Nah, untuk sekarang persoalannya, orang kena corona bisa terdeteksi. Pakai apa? Ya, di awal dulu lakukan tes, terus swab dan anti corona, anti swab kan. Apalagi bahkan nanti dengan darah kan sekarang ini kan bisa terdeteksi. Tapi penyakit virus syirik apakah bisa terdeteksi? Inilah mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah jaga kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, barangkali itu saja datang dari yang dapat saya sampaikan. Karena semata-mata datang dari Allah, saya dari saya pribadi atas keburukan saya, maaf seluas-luasnya. Allah berkemudahan dalam melakukan. Dan nanti juga mau mendekati puasa, insya Allah kita akan bahas tentang puasa dan keutamaan karena kita akan mendatangi bulan yang agung, bulan yang mulia. Kita sambut dengan berbekal diri dengan ilmu. Ya, kita akhirnya baca alhamdulillahirabbil alamin.